Halo Kepo Lovers, balik lagi nih di Kepopedia. Jusuf Hamka adalah pengusaha dan konglomerat Indonesia yang udah gak asing lagi ya Kepo Lovers. Pria berdarah Tionghoa ini juga telah menjadi seorang mu'alaf dan menjadi anak dari kiai kenamaan Buya Hamka. Meski telah menjadi sosok milioner yang bergelimang harta, ia tetap menjadi pengusaha jalan tol yang selalu rendah hati dan dermawan ya. Sebelum memiliki harta melimpah, Jusuf Hamka ternyata pernah tidur di atas jamban loh Kepo Lovers. Seperti apa ya kisah hidupnya? Tonton terus Kepopedia sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Inilah kisah Jusuf Hamka, miliarder yang pernah tidur di atas jamban, versi dari Kepopedia. Bos jalan tol. Sejak kecil Jusuf ternyata punya kehidupan yang pas-pasan loh Kepo Lovers, bahkan beliau pernah tidur di atas jamban. Jusuf juga terbiasa dengan rutinitas berjualan keliling setiap pulang sekolah. Namun beliau juga punya prinsip hidup yang diyakini dan selalu dipegang hingga sekarang bisa sukses. Dalam perbincangan antara Arie Untung dengan bos jalan tol ini, Jusuf menceritakan alasan Tuhan memberinya kecukupan dan kelimpahan harta. Ternyata selama ini semua itu berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan Jusuf yang kerap berbagi akan dikembalikan dengan yang lebih besar. Ketika ada seorang yang kontak minta Jusuf sedekah atau minta bantuan, Jusuf mau memberikan bantuan. Membantu bukan berarti nyusahin ya Kepo Lovers. Allah sayang sama kita, untuk itu kita harus berbagi rezeki kepada orang yang membutuhkan. Saat ini Jusuf tengah melakukan pembangunan 3 tingkat jalan tol yang mengeruk kocek sebesar 15,9 triliun rupiah loh Kepo Lovers. Proyek pembangunan jalan tol dari Priok sampai Pluit nonstop 9,6 kilo panjangnya. Jadi bisa dibilang kalau proyek ini triple decker di atas yang sekarang ya. Sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Anak kampung yang sukses. Masih tak menyangka dari anak kampung yang dulunya nggak sanggup pegang jutaan rupiah, kini justru menerima proyek mencapai triliunan. Bahkan ungkapnya, dulu megang uang 15 juta rupiah aja nggak bisa. Sekarang malah dikasih proyek 15,9 triliun rupiah. Keren ya, anak kampung dikasih rezeki kota sama Allah. Jusuf juga mengatakan kalau mau sedekah jangan sama orang yang kenal aja ya Kepo Lovers. Semasa kecil, Jusuf kerap menjajakan camilan di sekitar Masjid Istiqlal. Dikala lelah, Jusuf selalu tidur di serambi masjid. Beliau merasa sangat nyaman bisa beristirahat di rumah ibadah tersebut. Selepas pulang sekolah, sekitar jam 12 habis makan, Jusuf langsung ambil dagangan di tempat ibu temannya. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, di saat lelah Jusuf tidur di emperan Masjid Istiqlal. Rasa sejuk, nikmat karena berlantai marmer sangat berbeda dengan lantai di rumahnya yang terbuat dari tanah merah dan cenderung panas. Mu'alaf dan jadi anak angkat kiai ternama. Pria yang terlahir dengan nama asli Alun Yosef itu mengaku sangat bahagia bisa menjadi anak ideologis Profesor Buya Hamka. Bahkan dia sampai-sampai diberi nama Islam Jusuf Hamka. Buya Hamka bahkan mengangkat Jusuf sebagai anaknya loh sahabat. Jusuf merasa senang dan sangat bersyukur dengan hal itu. Ada sebuah pesan yang dipegang teguh oleh Jusuf dari mendiang sang ayah angkat. Buya meminta Jusuf untuk menyebarkan kebaikan Islam pada teman-teman sesama keturunan Tionghoa. Hal itu supaya mereka kembali mengenal agama leluhurnya yakni Islam. Hingga kini Jusuf berusaha untuk menyebarkan agama Islam kepada teman-temannya sesama Tionghoa dengan cara yang bijak. Selalu bersikap sederhana dan rendah hati.
Nama Jusuf Hamka mencuat di publik saat munculnya warung nasi kuning pojok halal. Kegiatannya telah menginspirasi banyak orang ya. Jusuf begitu tulus melayani kaum duafa dan termarginalkan melalui aksinya tersebut. Bukan cuma dirinya saja ya yang turun langsung untuk berbagi, istri dan anak-anaknya juga kerap ikut andil dalam kegiatan sosial itu K-Lovers. Dirinya seakan mengajarkan sifat sederhana dan berbagi. Selain itu, Jusuf beberapa kali tertangkap kamera menyantap makanan di warung sederhana pinggir jalan loh. Jusuf juga nggak segan loh untuk bercengkrama dan berbagi dengan orang sekitar yang nggak dikenal. Jusuf mengingat selama kecil dirinya juga hidup susah dan serba kekurangan. Untuk itu, beliau nggak mau kalau orang lain juga merasa susah. Apalagi sekarang kehidupan Jusuf sudah bergelimang harta, jadi tak ada satupun alasan untuk tidak membantu orang lain yang kesusahan. Teladan apa yang bisa kalian ambil dari kisah Jusuf Hamka ini K-Lovers? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel Kipopedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.